Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini adalah salah satu perusahaan yang memiliki prospek masa depan yang bisa dibilang cukup cerah, tapi untuk perjalanan mereka juga masih panjang. Karena bidang bisnis yang mereka tekuni ini untuk mencapai titik mereka bisa sukses, itu membutuhkan banyak sekali perubahan. Karena ini merupakan bisnis yang bisa dibilang masih berkembang ya, yakni metaverse yang kita selama ini sudah kenal begitu banyak, dari versi yang augmented reality yang pakai kacamata itu sampai bidang-bidang aplikasi yang bisa kita pakai untuk merasakan rasa daripada metaverse ya. Kita akan membahas perusahaan Wir Asia Tbk dengan kode emiten WIRG, atau kita panggil aja WIRG aja. Mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi metaverse dan lain-lain. Ini merupakan teknologi yang saya sendiri juga masih kurang nikmati ya, karena saya masih terlalu mungkin nyaman dengan ya dengan dunia yang asli sekarang, fisik, berbeda dengan metaverse yang mungkin yang pakai dunia digital gitu. Bagi saya itu membutuhkan biaya yang cukup besar, dan juga sensasinya juga berbeda dengan kalau kita merasakannya secara fisik. Kalau misalnya kita mau main bola badminton secara fisik, berbeda dengan kita bermain badminton di dunia digital. Tapi dengan perkembangan teknologi, siapa tahu seperti film Ready Player One itu kita bisa merasakan sensasi pas kita mukul bola, tek, itu ada tekanannya. Tapi kita nggak tahu ke depan gimana ya. Tapi untuk sementara sih saya melihat masih agak jauh masa depan metaverse. Jadi ya selama WIRG ini masih mencetak laba, mereka masih bisa bertahan. Berbeda kalau mirip dengan Gojek, Tokopedia, sama Grab dan e-commerce dan perusahaan startup lain yang bakar modal terus, mereka rugi terus. Sampai kapan mereka bisa bakar modal? Nah, itu yang menjadi catatan penting. Kalau untuk WIRG ini masih oke, mereka mencatatkan laba, masih ada laba, jadi masih oke-oke aja. Jadi kemungkinan masih bisa bertahan lah ya. Ya, kita lihat dulu sejarah daripada mereka ini yang bergerak di bidang metaverse. Pada awalnya, bisnis yang dijalankan oleh PT Wir Asia Tbk dan anak perusahaan Wir Group sudah dimulai sejak 2009 oleh PT Wirya Inovasi, yaitu perusahaan yang didirikan oleh para pemegang saham pendiri WIR Group, yang selanjutnya pada tahun 2011 dilakukan pengalihan bisnis dari PT Wirya Inovasi kepada Perseroan. WIR Group saat ini merupakan pemain terkemuka dalam teknologi augmented reality yang terintegrasi dengan virtual reality dan artificial intelligence di Indonesia ataupun di ranah internasional. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, WIR Group memiliki visi untuk menyediakan dunia metaverse yang dapat dinikmati semua orang, a livable world of metaverse for everyone, dalam memasuki era Web 3.0. WIR Group saat ini memiliki 5 paten global untuk AR yang terdaftar secara nasional maupun pada Patent Cooperation Treaty yang mencakup 153 negara. Telah menyelesaikan lebih dari 1.000 proyek yang meliputi proyek pengembangan aplikasi AR dan VR dan proyek branding untuk koperasi dari beragam sektor industri yang berada di lebih dari 20 negara. Kegiatan usaha utama WIR Group melalui anak usaha mereka yaitu menyediakan jasa teknologi berbasis AR dengan menggabungkan teknologi VR, AI, Internet of Things, dan teknologi pendukung lainnya seperti blockchain dan Metatronics sebagai sarana untuk menghasilkan ide dan produk yang memungkinkan interaksi antara dunia virtual dan dunia nyata yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen ya. Masuk dalam daftar Metaverse Technology Companies to Watch di 2022 versi Forbes bersama-sama dengan Apple, Microsoft, Facebook, Magic Leap, Niantic, dan Snap Inc. WIR Group menjadi salah satu pembicara yang mewakili Indonesia di acara ASEAN ROC Republic of Korea Innovation Summit 2021 yang membicarakan dimulainya era Metaverse. Selain itu, WIR Group juga dipercaya oleh pemerintah RI, Kementerian Investasi, BKPM untuk mewakili Indonesia pada kegiatan World Economic Forum Davos pada 2019 dan 2020. Ini kali ketiga WIR Group juga akan kembali mewakili Indonesia di WEF 2022. Perseroan melalui perusahaan anak menawarkan jasa teknologi terintegrasi yang menawarkan 3 solusi utama untuk konsumen, yaitu solution for brands, ya, lalu solution for IoT kiosk, lalu ada solution for commerce. Nah, itu sekilas tentang WIRG, sejarah mereka. Masih muda, 2001 mereka dibangun tahun 2009, dan untuk WIR Group ya, dimulai sejak 2009 ada PT Wirya Inovasi, lalu dialihkan 2011 kepada Perseroan.
Masih mudah, lalu bisnis mereka apa aja sih? Ada AR&Co, Solution for Brands, menyediakan jasa dalam membangun teknologi digital reality dengan fokus kepada aplikasi atau perangkat lunak software, yaitu yang termasuk di dalamnya augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence dengan tujuan membantu klien memberikan pengalaman interaktif terhadap konsumen dan meningkatkan penjualan melalui berbagai proyek di lebih dari 20 negara. Lalu ada DAV, Solution for IoT Kiosk, penyedia platform Internet of Things yang memanfaatkan gabungan dari teknologi augmented reality, artificial intelligence, dan Internet of Things. Berfokus dalam menyediakan layanan periklanan kreatif menggunakan teknologi augmented reality dalam berinteraksi dengan konsumen melalui DAV device yang tersebar dalam toko-toko klien, ya. Lalu ada Mindstore Virtual Store Network, menyediakan platform toko virtual yang memungkinkan para mitra yaitu Alfamart, Mili, dan lain-lain untuk menyediakan toko retail mereka dan menjual produk mereka sendiri, barang digital, voucher digital, dan lain-lain dengan toko digital ya pastinya ya. Lalu DMID, Brand dan Metaverse Consulting, menyediakan jasa konsultansi brand yang mengkombinasikan keahlian, pengembangan strategi, identitas visual, pedoman komunikasi, dan aktivasi lainnya untuk membangun diferensi pasar guna tercapainya tujuan bisnis. Dan itu adalah sekilas tentang bisnis yang dijalankan oleh WIRG. Ya, nggak heran mereka bisa mencatatkan laba karena mereka bekerja sama dengan Alfamart, merupakan salah satu toko retail yang menggunakan sistem franchise yang sangat sukses bersaing ketat dengan Indomaret ya. Mereka memakai teknik Internet of Things untuk dapat menghubungkan berbagai teknologi ya. Sebuah konsep di mana memperluas manfaat dari konektivitas ya, internet yang tersambung secara terus-menerus. Contoh paling sederhana itu seperti dalam teknologi Alexa ataupun Google Home. Nah, itu salah satu contoh daripada Internet of Things, di mana semua perangkat di rumah itu terhubung dalam satu komputer misalnya. Ya, kita tinggal beri perintah, misalnya nyalakan lampu, nanti lampunya nyala, ataupun memanaskan kopi, nanti kopinya akan panas, dan lain-lain. Itu contoh teknologi yang sangat mempermudah hidup manusia. Jadi prospek daripada WIRG ini kan bukan hanya fokus pada metaverse ya, itu karena berita yang heboh waktu itu tentang metaverse, blockchain, bitcoin, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya bisnis mereka bukan hanya tentang itu. Bisnis mereka itu ada tentang teknologi, dan teknologi itu tentu saja sangat dibutuhkan karena mempermudah hidup manusia. So prospeknya sih pastinya cerah. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya ya, di mana porsi masyarakatnya nggak ditampilkan di sini. Jadi kita langsung simpulkan dari sisa sahamnya, di mana dari total non publik 76,8% itu berarti porsi publik sebesar 23,2%. Aman. Lalu pemegang saham non publik tertinggi yakni adalah PT Laut Biru Teknologi. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja, nggak ada berita negatif. Selanjutnya kita lihat key statistik daripada WIRG ini, di mana operating profitnya 16,15 miliar rupiah. Ya, ada profit, lalu net profitnya 7,5 miliar rupiah. Nice. PR-nya memang cukup tinggi, 993 kali, tapi setidaknya mereka ada laba, jadi masih bisa bertahan untuk masa depan yang cerah ke depan. Operating profit margin 3,68%, sangat tipis dengan net profit margin 1,71% lagi. Lebih tipis lagi, quick ratio-nya 150%, ini oke. Mereka bisa bayar hutang jangka pendeknya. Lalu turnover hari ini 44 miliar rupiah. Ini cukup bagus. Untuk WIRG ini sebenarnya cukup bagus. Mereka lolos 3 kriteria. Tapi ada satu kriteria penting selain liquidity yang mereka nggak lolos, yakni PR-nya cukup tinggi. So, untuk WIRG ini bagaimana ya? Bagi teman-teman yang request video ini sih, saya sarankan belum boleh masuk sekarang sih, karena belum worth it. Tapi untuk prospeknya sih ya lumayan bagus kalau ditanya. Tapi kalau saya ditanya apakah mau invest, saya sih belum mau ya. Karena untuk sekarang prospek metaverse enggak secara sekarang ya. Memang kedengarannya cerah banget, tapi untuk sekarang sih perkembangannya harus dikembangkan dulu. Baru nanti mereka bisa konsisten mendapatkan cuan dari metaverse. So, untuk sementara WIRG ini saya tunda dulu untuk masuk ke dalam list. Semoga kinerjanya dapat cepat berkembang, metaverse juga dapat cepat berkembang, teknologi dapat semakin mempermudah kehidupan manusia supaya kita lebih produktif. Dan mengenai pembahasan tentang WIRG yang bergerak di bidang metaverse dan juga Internet of Things mempermudah kehidupan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.